Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Setelah Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden, malah ada yang ketakutan. Dan jadi ini buktinya ya, dua lembaga penyelenggara pemilu ya, yaitu KPU dan Bawaslu, mengeluarkan surat edaran untuk pegawai se-Indonesia untuk tidak mengenakan seragam dinas. Nah ini kan sangat membingungkan ya. Nah ada apa? Kondisinya kayak mengancam keselamatan jiwa gitu ya. Jadi ini susah diterima umum ya. Secara akal itu pun kita belum bisa tahu apa maksudnya. Nah, kok setelah pleno KPU dibacakan surat penetapan siapa pemenang Pilpres, malah penyelenggara pemilu membuat surat edaran yang seakan-akan mengancam keselamatannya penyelenggara. Sementara ya, partai pendukung 01 dan 03, terlepas dari pendukung 02 ya, relawan Amin maupun relawan Ganjar, relawan Mahfud ya, tidak ada yang mengancam KPU Bawaslu. Jangankan membahayakan ya, tidak ada yang membahayakan pegawainya, tidak ada ya. Sejak proses penetapan pemilu dan Pilpres semua aman-aman aja. Nah ini secara pribadi saya minta ketua KPU maupun Bawaslu untuk menjelaskan, untuk menerangkan dasarnya apa himbauan tidak memakai seragam. Ini kan membuat suasana malah menjadi kurang pas ya, seakan-akan suasana mencekam ya, bikin rakyat penasaran, bertanya-tanya siapa yang mengancam-ancam penyelenggara pemilu. Ini sudah nggak betul ya. Kalau ada ancaman ya, meski capres maupun cawapres yang dari paslon tidak menang misalnya ya, kan gampang ada urusannya kan jelas ke kepolisian. Dan seingat saya ya, nggak ada itu yang mengancam penyelenggara baik dari tingkat KPPS maupun hingga tingkat pusat. Nah jadi apa sih maksud dan tujuannya? Nah ini itu dasarnya apa kita sampaikan ini buktinya ya, bukti surat edarannya ya. Surat KPU bernomor 1249 tertanggal 20 Maret tahun 2024. Sekjen KPU meminta seluruh perangkat pendukung ya, seluruh perangkatnya ya, tidak mengenakan seragam PDH. PDH itu alias pakaian dinas harian. Nah ini kan jelas ini. Dan Bawaslu juga menerbitkan surat instruksi nomor 5 tahun 2024 tertanggal 21 Maret ya, untuk tidak mengenakan seragam dinas harian. Bedanya ya, Bawaslu tidak hanya tidak mengenakan seragam, namun juga atribut yang mencerminkan Bawaslu baik di kantor maupun di luar. Ini ada apa ya? Masyarakat jangan dibuat was-was ya. Sementara KPU masih tetap harus mengenakan kartu identitas ya.
pegawai KPU. Kalau bahasa kasarnya emblem atau apa yang dipakai itu kan. Jadi kita sebagai masyarakat juga kepengen tahu penjelasannya. Masyarakat kita itu udah cerdas-cerdas ya. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan situasi seperti ini jangan diartikan yang berlebihan. Jadi hal ini tuh membuat, ya kalau saya lihat itu overacting ya, berlebih-lebihan. Dan perlu diketahui ya, ini hal yang berlebihan seperti ini dari kedua penyelenggara pemilu. Bukannya kita tahu sejak awal tahapan dimulai, masa kampanye berlangsung, hari tenang, pencoblosan, dan penetapan hasil pemilu. Tidak ada kejadian yang membahayakan pegawai penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu. Paling banter kan demo-demo, itu aja pun yang mayoritas ya, itu dilakukan di kantor pusat sana. Dan demonya rata-rata di kantor KPU dan Bawaslu pusat. Jarang ada di demo-demo di daerah. Kalau itu ada paling kecil-kecilan aja. Dan itu cuma sekedar mengingatkan saja. Yang demo besar-besaran rata-rata di kantor pusat Jakarta, Bawaslu dan KPU. Jadi KPU dan Bawaslu apa dan tujuannya itu cepat-cepat diklarifikasi, nah, sehingga masyarakat paham tujuan dan maksudnya. Apa seakan-akan kayak main playing victim ya. Jadi semua petugas KPU baik daerah maupun pusat itu terancam jiwanya, terus mendapat dukungan masyarakat. Nggak boleh begitu, ini kan analisa ya, sehingga orang berargumen analisa segala macam mendapat dukungan gitu. Enggak begitulah cara mainnya. Sementara memang saat ini betul Bawaslu dan KPU kan jadi sorotan kalau bahasa negatif thinking gitu kan. Tapi nggak sejauh ini terus membuat surat edaran ya. Ya tolong untuk KPU dan Bawaslu adalah klarifikasi selanjutnya agar supaya kita tidak bingung ya tentang menyikapi seperti ini. Terima kasih. Merdeka.